عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم Ulangi malingnya kena. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para ahli ulama, para kiai, wabil khusus Bapak Kiai Mustalih, yang kula hormati Bapak Kiai Ahmad Dawami, yang kula hormati Gus Ahmad Musyaki, yang hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Ranjamaya, sahabat Hikmas, dan seluruh anggota Ansor Ranting Ranjamaya yang hadir dan yang online. Puji syukur kehadirat Allah SWT biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara Khatmul Quran putaran kedua pengurus Gerakan Pemuda Ansor Ranting Ranjamaya dalam rangka syiar Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita menantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor yang saya hormati, marilah acara pada malam hari ini sebelum kita melaksanakan Khatmul Quran dan Mau'idhah Hasanah, izinkanlah untuk memulai acara pada malam hari ini dengan kita pembukaan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah sahabat Rasulullah wa Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara selanjutnya itu Khatmul Quran putaran kedua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Ranjamaya dalam rangka syiar Ramadan yang akan dipimpin oleh beliau Gus Ahmad Musyaki. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah wa li syafa'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wal a'mali abidin bil malaikatil muqarrabin wa musannifin mukhlisin amilin 'alaiha wa nakhussu khassatan ila hadrati ruhi jami' mu'assinat jama'at mahmudul ulama
شيخ الأشعري والشيخ يسوع وجميع وأصولهم وفروعهم وجميع آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا وعلمينا مشايخنا مشايخنا وإلى حضرة روحي وإلى حضرة روحي وإلى حضرة وإلى حضرة جميع مشايخنا في هذه القرية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجميع من أسس جميع مطلع في بني مصر وجميع من أسس جميع الأنصار في بني مصر وأصولهم وفروعهم وجميع الخضر في هذا المجلس وأمرنا من جميع الصلاة والعافية شكر الله لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونقص خلافا وتزيد وعلى من بكتابك وحلوك الشيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بيد القبول والدوام كل سور ومأمول بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وفوق الخلق بخواتنا حتى الآخر وبركة كتاب القرآن وبركة القرآن بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أحلله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا
الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفينا وقدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك دينا قيما ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بحلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتبنا بالسلامة والعافية علينا على الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين ببرك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا
التي إليها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة يا الله زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة يا الله راحة لنا من كل شر تقبل الله منا منكم تقبل الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syarah Khatmil Quran kedua gerakan Quran Ansor bersama-sama ya telah selesai. Semoga untuk selanjutnya dapat kita melanjutkan putaran berikutnya dan semoga kita senantiasa menjadi pengurus Ansor yang penuh keberkahan, menjadi ahli Al-Quran. Amin. Meningkat acara selanjutnya itu sambutan Ketua Gerakan Pemuda Ansor yang akan disampaikan oleh sahabat Ikhmas. Kepada sahabat Ikhmas, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan anugerahnya sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan anugerahnya sehingga kita dapat melaksanakan Khatmil Quran yang kedua, yang kebetulan kemarin yang pertama di Masjid An-Nahdiyah ini hanya 5 orang dan sekarang alhamdulillah banyak sholat biasa telah dilakukan dari kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong diakui menjadi umatnya dan mendapat sawahnya di amin. Sama-sama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Tanfidiyah yang sekaligus pembina dari Gerakan Pemuda Ansor Samping Rajamaya, beliau Bapak Kiai Musholih dan Bapak Kiai Ahmad Dawami yang pada malam ini hadir dan mengikuti kegiatan Ansor Khatmil Quran kedua. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah berjibaku ya semangat menyongsong gerakan pemuda Ansor walaupun ya sedikit sepi ya. Jadi setiap pertemuan ini di absen nih ajik mawon nih kita tambah tambah amrul nih kan tapi sedang buatan kembali hidup. Selanjutnya mari kita ikuti rangkaian yang kedua yang insya Allah nanti berputar ya, mungkin putaran ketiga nanti di mana ya Pak Ketok di Pondok An-Najah ya. An-Najah. Mungkin putaran ketiga insya Allah biar kelancaran akan dilaksanakan di Pondok Pesantren An-Najah. Demikian sambutan saya, mohon maaf bila mana ada kekurangan, berkata yang kurang di hati panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Meningkat sambutan selanjutnya itu Seperus dulu.
konstitusional lah. Kalau tak perlu kayaknya. Iya. Di sekolah dulu. Iya, Malah di rumah. Oh, kadang. Acara selanjutnya itu sekos. Iya, habis Harus denda. Ayo untuk kalau berkendara. Sis. Mana cepat paksa naik. Lalu panitia. Buset pinter yo. Cara bener rampung. Sih. Lalu mulai digopet ya mana gawe? Kita nang. Degrasi dari nak usuk. Dari Selanjutnya itu Sambutan Sohibul Bait sekaligus Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah NU Ranting Jaya. Kepada beliau memakai Musmalik waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'dahu sahabatul mukarramin wa muhtaраmin wa alihi wa sahbihi wa karamatan. Akhirul karim dan berbagai rahmatawani ayatun Nakulus Haris, kita Musafidin, Nakulus Ahmad Muzaki, aku jajaran pengurus Mahdul Ulama dan juga pengurus Gerakan Muda Asal dan Samaya, Ketua Gerakan Pemuda Ansor dengan Samaya, beserta segenap pengurus, anggota dan juga sahabat Haji Hari Sabat selaku senior Partai Ansor atau senior Bangsa Samaya, Alvin Hafirot, sahabat-sahabat sekalian, rahimahumullah. amin. Belakangan ini atau saat ini tentu kita sama-sama sedang mengikuti satu perkembangan isu yang luar biasa dalam kancah internasional, yaitu adanya invasi ya atau serangan dari Israel Amerika kepada Iran. Satu bentuk tindakan yang agak sulit diterima dengan akal sehat dan etika pergaulan antar bangsa, karena yang sampai ke kita serangan dilakukan oleh Israel dan Amerika itu tanpa memberikan suatu pengumuman perang. Sebenarnya perang itu suatu yang lumrah ya, sejak era prasejarah, sejarah sampai era modern perang itu tetap ada. Tapi sebagai manusia yang membedakan kita dengan binatang, perang pun ada etikanya. Di antaranya sebenarnya adalah pihak yang akan menyerang itu harus menyatakan perang. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa beradab. Apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika belakangan ini ya agak mirip dengan yang dilakukan oleh Jepang kepada sekutu ya di tahun 40-an, sehingga menjadi pemicu perang dunia kedua ketika Jepang tanpa pengumuman tiba-tiba membawa badir pelabuhan Pearl Harbor ya, yang merupakan pangkalan angkatan laut Amerika di Pasifik, di Samudra Pasifik. Yang menjadi menarik sebenarnya adalah bukan soal perangnya. Soal perangnya itu saya kira bukan urusan kita, tetapi ketika kemudian yang terlibat adalah Iran yang notabene-nya Muslim di satu pihak, kemudian berhadapan dengan Israel dan Amerika yang notabene-nya adalah non-Muslim. Saya tidak etis menyebut agama mereka ya, mereka didominasi non-Muslim, karena sebenarnya dia di Israel dalam konteks sebuah negara juga ada orang Islamnya. Sama juga dengan di Amerika hari ini juga sebenarnya banyak orang Islamnya. Malah imam besar masjid di New York itu adalah orang dari Sulawesi Selatan, ya Muslim Nusantara. Dan yang terbaru gubernur New York itu kota yang paling bergengsi di dunia. Pemilihan gubernur kemarin yang terpilih adalah seorang Muslim juga. Ya, jadi saat ini sebenarnya perkembangan Islam di negara-negara maju termasuk Amerika itu sebenarnya lagi bagus. Gubernurnya itu gubernur paling bergengsi, itu kota paling bergengsi sedunia. Itu gubernurnya sekarang Muslim. Dan saya mengikuti betul perkembangan pemerintahan beliau. Itu beliau sudah mengangkat lebih dari 7 ya deputi gubernur, atau kalau di sini mungkin kepala bagian yang kabad di tingkat provinsi itu juga yang dari
kalangan muslim. Yang terbaru seorang perempuan muslim juga yang diangkat sebagai dinas tata kota di New York sana. Nah, mas sebenarnya kalau kita mengatakan Amerika itu non muslim ya sebenarnya tidak tepat-tepat amat, karena memang di dalam konteks Amerika sendiri juga sebenarnya sekarang mulai banyak orang Islam. Tapi bahwa Amerika didominasi oleh non muslim, Israel jelas didominasi oleh non muslim dan berperang dengan Iran. Kalau Iran sih informasi yang sampai kita memang mutlak muslim. Nah, tentu sekalipun Iran itu Islamnya berbeda dengan kita ya, karena memang Iran itu adalah pusat dari Syiah. Ya, pusat dari Islam Syiah yang memang dalam beberapa hal itu berbeda dengan kita orang Ahlus Sunnah. Tapi bagaimanapun juga karena satu akidah dengan kita, maka terjadinya perang antara Israel Amerika melawan Iran ini agak mengulang seperti yang pernah terjadi ketika orang Romawi berperang melawan orang Persia. Saat itu Persia masih agamanya Zoroaster, agamanya Majusi yang notabene itu menyembah api. Romawi itu Nasrani yang menyembah Allah, walaupun mereka ada sekte yang menganggap bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Tentu ketika terjadi perang antara Romawi dengan Persia, orang Islam saat itu mendoakan kemenangan Romawi, walaupun saat itu Romawi kalah. Teman-teman bisa buka di ada surah namanya surah Ar-Rum ya, menceritakan khusus tentang kejadian tersebut. Di satu ketika Persia kalah, kemudian diberikan informasi suatu saat mereka akan menang. Nah, Romawi kalah dulu, kemudian orang Islam sedih, dan ketika Romawi menang, orang Islam senang. Walaupun mereka agamanya beda, tapi kan tetap saja Romawi itu kenal Gusti Allah itu. Kalau Persia kan waktu itu enggak. Nah, hari ini kita orang Sunni, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang perang Iran melawan Israel dan Amerika. Walaupun dalam banyak hal Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah, tetapi dalam kerangka tauhid mereka sama. La ilaha illallah tentunya ya menjadi wajar kalau kemudian ada himbauan-himbauan dari berbagai tokoh termasuk ormas Islam yang menyerukan untuk mendoakan, bernazilah dan sebagainya. Saya hanya ingin mengajak kita bermohon, karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabul oleh Allah. Jangan-jangan dari doa kita yang nggak genah ini kemudian malaikat yang menyampaikan ke Gusti Allah dan kemudian terkabul, ya kenapa tidak ya? Karena saking perjuangannya sahabat-sahabat murid-murid Ansor di ranting Ransamaya, ya sudah jam segini masih ikhlas duduk di sini untuk khatmul Quran. Kita tahu ya dan tahu dan yakin bahwa Quran ketika dikhatamkan termasuk waktu yang mustajabah. Saya ingin betul-betul mengajak kita semuanya berdoa agar ini segera selesai. Amin. Saya tidak bisa bayangkan kalau berlanjut ya. Perang itu naik dalam bahasa kita, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Ini gak ada yang menang perang itu ya. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Ya gak ada yang menang. Perang itu kan kayak gitu. Ya, apalagi sekarang ya. Sekarang perangnya kita tidak melihat ada tentara bawa senjata, serdadu lari-lari membawa pedang atau membawa senapan. Ini perang teknologi gitu ya. Perangnya rudal dengan misil dengan pesawat tempur. Nah, siapapun yang menang itu pasti nanti akan menjadi arang ya. Yang kalah lebih parah menjadi abu. Secara hitung-hitungan kekuatan personil militer, kekuatan senjata, kekuatan apapun, ekonomi dan sebagainya, apalagi dengan sekutunya di atas kertas ya pasti Amerika menang. Ya, apalagi kalau perangnya perang benturan, atau kalau teman-teman militer namanya perang simetris, itu perang yang berhadapan secara langsung. Kalau Amerika pakai pesawat, Iran juga pakai pesawat, Amerika pakai tank, Iran pakai tank, Amerika pakai rudal, Iran pakai rudal, jadi hampir pasti Iran kalah. Hanya tinggal bisa bertahan berapa hari. Nah, mereka akan menang kalau menggunakan perang asimetris. Itu perang yang tidak dua lawan berhadapan langsung. Sistemnya mungkin perang gerilya. Kalau perang gerilya itu pihak yang kecil ya tidak perlu menang ya. Untuk menang itu mereka ya cukup ada saja ya. Kayak Indonesia misalnya dulu melawan Belanda itu mesti kalah. Mereka pasukan terlatih pakai senjata. Nah, kita
pasukan nganggo komperangannya ke Bambu Runcing mesti kalah. Tapi karena perang gerilya untuk menang itu tidak harus Belandanya kalah. Yang penting sekali-kali kita muncul itu namanya menang. Maka peristiwa serangan umum 1 Maret di Jogja itu bukan berarti Belanda kalah, bukan. Yang penting jebret katon tentara Indonesia urip. Begitu wis katon urip ya melayu maning gitu. Untuk menang itu cukup dengan menampakkan kita masih ada ya. Dan bagi Iran sebenarnya kalau berlanjut perangnya ya dengan perang asimetris itu ya Iran tidak perlu mengalahkan Amerika. Iran cukup bertahan. Ini seminggu lagi atau sebulan lagi atau 3 bulan lagi ya misalnya tidak perlu menjatuhkan pesawat Amerika, tidak perlu mengebur Amerika. Tapi tiba-tiba ada pesawat Amerika yang jatuh, tiba-tiba ada kapal Amerika yang tenggelam, satu saja. Walaupun Iran dibebankan kayak apa, satu saja ada yang tenggelam milik Amerika, orang akan mengatakan Iran itu bertahan. Jadi kemenangan bagi pihak yang lemah, yang kecil dalam perang seperti ini, yang penting menunjukkan masih ada itu ya berarti menangnya itu, nggak perlu menang secara mengalahkan. Nah itu di lapangan seperti itu. Kita kan ngerinya begini karena saya membaca begitu banyak artikel dari orang-orang yang ahli itu. Kaitannya dengan ekonomi dan kepentingan dalam negeri kita. Saya nggak bayangin ya, kalau kemudian ini berlanjut, ya nggak usah bertahun-tahun, berbulan-bulan saja. Ini yang terbaru Selat Hormuz ditutup. Selat Hormuz itu selat di Timur Tengah sana yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. 20% minyak bumi melalui situ. Ini kalau kelamaan ditutup sama Iran, maka hampir pasti akan ada kenaikan bahan bakar. Kita itu kan masih ngimpor bahan bakar, ya, sebagian masih ngimpor. Nah, kalau ada kenaikan bahan bakar, kita paham kenaikan BBM itu akan diikuti dengan efek karambol, efek domino, semuanya akan naik semuanya, Dan kita nggak bayangin ya kalau kemudian semuanya naik, apalagi kemudian kita sedang ada begitu banyak program pemerintah, ada program MBG, ada program Koperasi Daerah Desa Merah Putih, yang semuanya itu dari dana situ. Ya, kalau tiba-tiba BBM-nya naik, kemudian APBN kolaps, MBG stop, kayak apa kolapsnya berbagai infrastruktur sudah dibangun. Koperasi Desa Merah Putih yang menghabiskan dana rata-rata kisaran 700 juta juga bisa kolaps, nggak jalan. Nah, yang kena imbasnya ya semuanya kita. Terkait dengan perang ini, Al-Quran dalam dialog yang diabadikan yaitu terkait dengan permusuhan awal ya, gesekan antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Bilqis. Ketika punggawa Ratu Bilqis itu dengan jumawa mengatakan nahnu ulu kuatin wa ulu ba'sin, kita ini kuat, punya pasukan, punya sergatu, punya senjata. Yang penting wal amru ilaiki, sampaikan selesai urusan dari paduka wahai Kanjeng Ratu. Suruh kita perang, kita majuin. Apa pertimbangan Ratu Bilqis ini yang harus kita pegang dan ini memang nyata dalam sejarah bangsa manapun, dalam peradaban kapanpun. Yang namanya perangan itu, pihak yang menyerang itu idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzat ahliha adillah. Mereka datang pasti afsaduha, merusak. Sudah kayak gitu, setelah merusak, ketika mereka masuk ya wa ja'alu a'izzat ahliha adillah. Mereka akan merendahkan, menghinakan ya bangsa yang dikalahkan atau mereka yang diinvasi itu. Kita tahu bagaimana Irak yang kemudian diinvasi oleh Amerika sampai hari ini ya, Irak belum jelas mau seperti apa. Libya juga seperti itu ya. Kemudian beberapa negara-negara lain juga seperti itu. Dan kita tentu tidak ingin ya Iran mengalami nasib yang sama dengan beberapa negara yang lain. Nah, imbas yang naudzubillah tadi itu bisa sampai ke seluruh dunia termasuk kita ya. Hari ini nggak ada orang yang bisa lepas dari orang lain, nggak ada negara yang bisa hidup mandiri tanpa negara lain. Apalagi negara sebesar Indonesia ini. Ketergantungan kita sama luar negeri itu luar biasa. Ya sama juga kita punya produk yang diekspor, tapi itu juga begitu banyak produk yang diimpor. Ponakan saya, adik saya yaitu Mudatin yang di Pertamina. Suatu ketika saya tanya, belum ada kayak saya tanya sebenarnya lagi rame-ramenya itu yang pertalit di
ya oplos apa bagaimana itulah etanol. ya, yang katanya oplosan itu ya, yang ternyata kalau beli pertama ujung-ujungnya cuma pertalite tambahin apa ya tadi itu warna itu kan gila banget ya. Ceritanya dia tentu versi dia sebagai ya kulit isinya karyawan-karyawan masih mohon maaf rendahan di Pertamina, tapi tahu betul bahwa ya memang kita ini belum punya bahan bakar yang layak minum, yang layak pakai. Ya mau nggak mau itu bahan bakar itu adalah beli dari luar negeri, impor. Ya impor terdekat ya jalurnya dari Singapura ya, karena memang minyak mentahnya kebanyakan dari Timur Tengah dalam bentuk bahan bakar, dalam bentuk minyak bumi itu ya, diolahnya itu di Singapura. Di Singapura diolah kemudian masuk ke Indonesia, tampungannya penampungan saya di Banten. Itu yang miliknya Riza Khalid yang terkenal itu di pertampungan di sana, baru kemudian didistribusikan ke seluruh penjuru Nusantara. Nah artinya berarti saya yang awam ini kan tahunya kita lihat di Cilacap punya kilang minyak sebesar itu. Saya hampir tiap bulan ke Indramayu juga lewat di Balongan, Indramayu kan juga ada kilang minyak sebesar itu. Nah saya tahunya dari kecil waktu zaman saya sekolah di SD, maksudnya tahunya kita negara kaya raya, punya minyak bumi, punya batu bara. Ternyata minyak bumi kita jauh dari mencukupi. Nah kalau kemudian perang ini berlanjut ya, kemudian sampai terjadi chaos di tingkat internasional, ini imbasnya ngeri sekali ya kepada perekonomian kita, pada stabilitas kita. Kita yang baru bangkit dari COVID kemarin lagi nyaman, mulai bisa ngaji, bisa sekolah, bisa membangun apa yang kita mampu, baik dalam konteks membangun keluarga maupun membangun komunitas. Ya, kalau sampai kemudian terjadi chaos ya kita tidak membayangkan apa yang nanti akan sangat merepotkan kita semua. Sehingga informasi yang simpang siur yang sampai ke kita ya apapun ya tentu kita hanya mengandalkan dari berbagai media. Di lapangan seperti apa tentu kita sangat terbatas informasinya, karena lagi-lagi dalam suasana perang tentu masing-masing pihak juga mengklaim dalam rangka war ya, perang urat saraf ya, walaupun helikopter yang gagal ya saya nggak bakal melaporkan ya. Yang saya sampaikan di media ya pasukan kami berhasil menjatuhkan kapal musuh, padahal kapal yang sing jatuh ya. Dalam perang ya seperti itu. Untuk menjatuhkan mental lawan ya kita akan sampaikan berita tentang kemenangan kita di lapangan. Jadi mohon maaf ya kalau yang berita-berita di media itu ya kita jangan terlalu mengambil sebagai sebuah rujukan ya. Kalau mengambil rujukan ya berita yang dari media mainstream itu masih televisi, mohon maaf itu wartawannya ada kode etik jurnalistik, mereka bisa dituntut kalau memberitakan sesuatu yang salah. Tapi kalau sudah dipotong kemudian sudah diolah oleh para konten kreator ya nilai beritanya kan sudah tidak valid lagi gitu ya. Harus hati-hati sekali memahami sebuah informasi di perkembangan informasi yang luar biasa hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, lebih dari itu dalam konteks internasional yang hari ini kita sedang hadapi, dalam konteks nasional kita juga tentunya tidak ya hari ini yang terbaru mungkin kita sama-sama tahu salah satu tokoh besar gerakan pemuda Ansor, beliau Gus Yakut, ketua Ansor periode yang sebelum yang sekarang itu kan juga mengalami fitnah yang luar biasa terkait dengan apa yang terjadi pada proses pelaksanaan ibadah haji tahun yang lalu. Saya mencoba mencari berbagai informasi, itu memang mohon maaf ya bukan karena kita Ansor ya kemudian kita membela serangan babi buta, bukan ya. Tapi memang ya belakangan ini kita tahu lah ya yang namanya aparat penegak hukum terutama dalam ini KPK ya, saya tidak mengatakan mereka tebang pilih, tidak ya, tapi saya kok kadang sedih ya sebagai kader NU. Kenapa kalau kemudian ada anak muda kita yang lagi muncul jadi kancah nasional itu tiba-tiba langsung diputus gitu ya. Munggah sidik ya diputus. Enggak di partai manapun. Mudah sidik ya diputus. Kita ingat misalnya Roma Hurmuzi gitu ya, atau Gus Romi. Waktu itu beliau memimpin P3. Saya sebagai orang yang ketika pemilu 97 ya, era Orde Baru itu ya tentu saya nyoblos P3 ya, karena pada waktu itu hanya ada 3 partai. Itu melihat
Gus Romi mimpin P3 keren. Dia dengan penampilan yang humble, dengan penampilan yang generasi kekinian. Wah, ini P3 mau bangkit nih dipimpin Gus Romi. Artinya sebagai partai santri kita tentu apapun pilihan partai kita ya sebagai santri kita senang melihat ada partai santri itu bergairah. Ya tiba-tiba dibongkar hanya karena masalah duit 1 juta ya apa itu? Uang 1 juta dengan negara itu kan lain lah gitu ya. Uang 50 juta dalam konteks seorang ketua umum partai di konteks pergaulan nasional itu kan buat duit itu hanya sekali buat bayar bil atau tagihan traktir teman di hotel-hotel White Carlton di hotel. Nah, bisa 1 juta bisa nggak kasus akhirnya harus tumbang nggak jadi muncul. Ya, kemudian Anas Urbaningrum itu yang di Demokrat itu kan menantu kerapian kayak apa pinternya ketua HMI anaknya pinter ngendikannya temata gitu ya itu menantu kerapian ya. Jadi ketua umum Demokrat tiba-tiba ya diputus juga. Dan yang terbaru yang sangat menyakitkan Gus Yakut ya orang yang mengambil keputusan yang luar biasa dalam rangka hifdzun nafas menjaga keselamatan jamaah tiba-tiba harus dikorbankan juga dinarasikan negatif oleh orang yang tidak suka dengan beliau dan kemudian langsung cocok sama KPK sehingga kemudian nama beliau hancur ya hancur sehancur-hancurnya. Nah ini tentu kan suatu yang menyakitkan buat kita. Nah harapan kita tentu ya kebenaran akan menemukan jalannya. Karena kalau saya melihat alur bagaimana Gus Yakut mengambil keputusan kuota haji itu akhirnya kemudian dibagi dengan kebijakan beliau itu sama sekali tidak ada kepentingan yang arahnya untuk kepentingan pribadi apalagi kekayaan. Tidak ditemukan satupun bukti bahwa Gus Yakut itu korupsi. Tidak ada satupun harta benda yang bisa diambil KPK dari rumah beliau. Yang menyakitkan kan di YouTube kan disebar-sebarkan, dibikin potong video tentang beliau punya mobil ini, tiba-tiba rumah mewah, ada fotonya beliau di depan. Menyakitkan sekali itu nggak ada itu, nggak ada. Ya saya sempat soal ke adiknya Mbak Yu yang dilalui Garwani Kusuat itu ya. Iya. Mbak Yu-nya ya, Mbak Yu-nya Gus Yakut itu cerita keluarga itu sama sekali tidak menangkap adanya Gus Yakut itu mengambil uang negara untuk kekayaan pribadi bagi keluarga. Misalnya dengar dia beli tanah lah atau beli apa nggak ada itu, nggak ada. Tiba-tiba kalau kita lihat di YouTube kan kemarin ngeri sekali itu kan, ada rumah mewah, mobil mewah, terus beli Gus Yakut nomor B, kemudian dikasih narasi baik berupa ucapan maupun tulisan-tulisan yang menunjukkan di sisinya digambarkan ada nenek-nenek udah sepuh daftar haji berpuluh tahun nggak mangkat-mangkat. Untung fotonya yang santri karta begitu terus daftar seluruh mangkat-mangkat malah kotanya dibagi untuk mengambil kebijakan kejam sama sekali nggak ada. Itu kalau kotanya nggak dibagi dengan skema yang ditentukan Gus Yakut, ya sama dengan bunuh orang itu. Orang medeng di lepokan naik. Nggak mau tahu itu, nggak tahu dan nggak mau tahu itu. Nah ini tentu satu hal yang menyedihkan sekali buat kita bahwa jujur saja ya di tengah pergulatan bangsa ini di negeri ini ada begitu banyak faksi ya begitu banyak kelompok yang seringkali menjadikan kita ini seringkali ketika lagi muncul kemudian diputus ya sebelum berkembang. Nah pelajaran yang berharga buat kita ya gejolak di tingkat internasional maupun isu viral kemarin ya di tingkat nasional yang menimpa salah satu figur terbaik gerakan pemuda Ansor yaitu beliau Gus Yakut ya. Kita sama-sama tentunya prihatin dan berdoa ya untuk yang konteks internasional. Saya lagi kita berdoa semoga Allah memberikan secepatnya yang terbaik buat semuanya, terutama umat Islam tentunya ya. Bagaimanapun juga ya tetap kita harus menyatakan tegas kita berada di pihak Iran ya. Soal kemenangannya dalam bentuk apa ya sebenarnya pangeran sing maringi, tapi kita berharap semoga secepatnya bisa selesai karena dampak globalnya itu yang kalau kemudian berlarut-larut yang kita tidak bisa membayangkan. Kemudian dalam konteks internasional kita khusus mendoakan kepada Gus Yakut. Saya lagi ini bukan berarti karena
membela secara membuta, enggak. Dulu juga saya diem, enggak berani ngomong kayak gini karena saya belum dapat data. Ya orang apa ya, orang yang suka tetap ngalami sing wadah ngalalai, saya diem. Tapi setelah saya mencari informasi yang valid gitu ya, jangan di medsos itu kan ngawur-ngawur. Medsos itu kan anu penuh kepentingan ya, sing wadah ya gawe ngawur, sing seneng ya ngawur. Tapi fakta yang objektif, sampai alurnya jelas, bagaimana keputusan diambil, bagaimana kuota itu datang, bagaimana kemudian ada simulasi, bagaimana proses akhirnya kemudian ketok palu ya dengan segala konsekuensinya. Saya angkat topi, saya salut luar biasa pada Gus Yakut mengambil resiko ya untuk apa yang disebut dengan hifdzul nafas, menjaga keselamatan, menjaga jiwa, dengan resiko beliau harus dibully dan dibenci oleh netizen ya, karena begitu kejamnya dunia maya ya, begitu kejamnya narasi-narasi yang beredar. Dan dengan fakta-fakta itu saya tegas mengatakan bahwa dalam kasus itu Gus Yakut mutlak tidak bersalah, dan kita doakan yang sedang beliau lakukan adalah sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan itu sebenarnya belum pengadilan. Kalau pengadilan itu artinya mensidangkan kasusnya. Pra-peradilan itu sidangnya untuk meneliti apakah proses penetapan Gus Yakut sebagai tersangka ini menyalahi aturan, apakah ini tepat atau tidak. Jadi namanya pra. Kalau peradilan itu mengadili kasusnya. Kalau pra-peradilan ini nggak bicara kasus. Ini bicara apakah KPK menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka ini prosedur atau enggak, sesuai atau enggak dengan aturan. Kalau nanti yang menang KPK baru masuk peradilan, maka di situ Gus Yakut bisa bela diri dalam konteks pengadilan. Tapi dalam pra-peradilan ini kemudian Gus Yakut menang, maka KPK dinyatakan salah dalam menentukan Gus Yakut sebagai tersangka, maka semua proses hukum otomatis batal. Maka di sini sebenarnya pertaruhan. Kalau dalam pra-peradilan itu biasanya hakim tunggal, hakim tunggal, dan keputusannya itu mutlak dan mengikat, tidak bisa ada naik banding. Mutlak udah keputusan, misalnya ternyata KPK salah dalam menentukan Gus Yakut sebagai tersangka, ya udah berarti langsung bebas secara bebas murni ya. Yang kita doakan semoga di langkah ini Allah memberikan yang terbaik ya, Gus Yakut diberikan kemenangan karena saya tidak bersalah. Apalagi kita tahu sekarang KPK siapa? KPK itu yang jadi komisioner itu adalah titipan dari kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan titipan semuanya. Jadi saya ketua partai besar, saya saya ngipuk-ngipuk Fuad supaya Fuad jadi komisioner. Begitu Fuad jadi komisioner, maka Fuad pasti akan mengamankan kepentingan saya. Saya partai besar yang penuh dengan kasus. Saya banyak kasus, kader-kader partai saya banyak kasus. Makanya dalam pertarungan pemilihan komisioner KPK, saya jagoni Fuad, saya biayai, saya kawal, saya dukung pilihan, saya coblos. Harapannya nanti jadi Fuad melindungi kepentingan saya. Itu tanda pertama. Tanda keduanya di samping saya, kalau bisa Fuad juga membunuh musuh saya. Saya kok punya musuh Yoto, ya sudah, Yoto periksa kayak kasih notane, pasti punya kesalahan. Pasti, saya ngomong pasti, karena kepala EPI saja punya kesalahan. Administrasi loh, punya korupsi. Mau kita perang di sana? Ada perang di sana di sini. Perang saja mesti punya dosa kok dalam soal main-main. Aja bersih kaji saja. Ada maning menteri gitu. Maksudnya orang yang punya jabatan itu kok dicari sebabnya pasti ada. Pasti ada, minimal ya kwitansi sing dan larang minimal itu tidak menemukan. Karena ada kepentingan harus dilakukan. Ya kayak gitu kan nggak mungkin bisa bersih. Saya ngomong sama Fuad, tolong itu Yoto diperiksa. Pasti ketemu kasus, pasti. Kalau nggak administrasi, cek masa lalunya. Syukur-syukur tau ketemu itu angkat aja. Dia mau mudun hati kan orang maksud. Syukur-syukur. Ya artinya untuk mencari kasus, kita cari kasusnya. Ya pasti ketemu lah. Sekarang siapa yang nggak punya masalah? Orang nggak punya masalah kan nggak mungkin. Kalau seorang ketua umum partai, seorang menteri, seorang pejabat, nggak mungkin. Pasti pernah satu ketika dia melakukan apa, nah itu diangkat. Maka menurut saya Fuad yang sedang saya pasang ini bukan soal materi siapa yang benar dan siapa yang salah. Semuanya punya salah. Persoalannya ini siapa yang harus saya tembak ini gitu. Kalau salah semuanya punya. Bos,
Saya suruh nembak siapa ini? Yoto Kendati, Yoto. Ya, cari ketemu sih ketemu. Masa orang nggak punya salah? Ya, orang punya jabatan, artinya nggak punya permainan, mesti punya permainan. Carilah ketemu. Sebenarnya Gus Zaki punya kasus, Amrul gudang kasus. Cuma karena saya dengan Amrul nggak ada masalah, saya buat bilang Yoto yang kejar. Ya Amrul nyaman-nyaman saja. Sebenarnya kasusnya juga banyak, sama dengan saya, sama dengan Pak Yoto misalnya. Tapi Fuad pesanannya Yoto yang garap. Ya kan ngeri sekali kalau udah bahas udah itu. Makanya terjadi itu kan kayak itu terus. Siapa yang berkuasa pegang KPK dia ngejar. Yang berkuasa dia ngejar. Bukan soal siapa yang bersalah. Kalau salah bersalah semua tokoh ya saling sandra. Saya ketua partai ini punya kasus ini. Dia ketua ini punya itu. Saling sandra. Tinggal siapa yang lagi berkuasa, ya siapa yang lagi berkepentingan. Nah, seringkali kemudian kita menjadi sasaran tembak ya dari orang-orang yang berkepentingan menjatuhkan tokoh-tokoh kita, karena memang saya sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa kalau ini menghancurkan Indonesia ya hancurkan NU-nya. Nah, NU-nya hancur ya memang gampang bisa tinggal hancur. Dan cara masalah NU ya tokoh-tokohnya dihancurkan. Kalau masyarakat atau Nahdien sudah tidak lagi percaya pada pengurus NU, yaitu sudah mulai gelagat ini, ya udah gelagat. NU sebagai terbesar, orang mulai nggak percaya sama NU. Ya, warga NU sudah nggak hormat sama kiai, dia sudah nggak hormat sama pengurus NU. Sesuai mungkin ada santri yang akhirnya soalnya NU-an lah, yang penting aswaja. Ya sudah, kalau aswaja sebenarnya aswaja NU-an ya berarti tinggal kerangkanya dipeloroti, ya rumahnya dihancurkan. Ya ruh ketika tanpa rumah kan jadi medi. Ya, rumah tanpa ruh ya berarti batang ya, tapi ruh tanpa rumah kan juga jelida ya. NU orang ngaji, NU orang ada saja, NU orang para kiai, NU orang derdesan ya bangke lah menurut saya. Sudah meling-meling gedungnya gede, seragamnya apik ya, olikur kenceng, orang gelem ngaji ya batang. Tapi asal aja orang NU-an ya jelida ya. Banyak sunat tapi nggak mau diwadahi dengan NU ya jelida. Ya kita tuh nggak mau jadi hantu juga nggak mau jadi bangkai ya. Kita jadi ya bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan menggunakan wasilah Nahdlatul Ulama sebagai rumah bersama bangsa kita. Nah, gerakan Pemuda Ansor ya dalam posisi ini ya memiliki fungsi dan pos yang sangat sentral, sangat strategis. Saya sangat mengapresiasi sahabat-sahabat sekalian masih aktif ya menghidupi Ansor di Ransamaya. Ya walaupun jujur saja kalau kita melihat grafik ya memang kelihatannya lagi agak menurun gitu ya dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Saya masih ingat ya zaman saya banseran dengan sahabat Hari Sabar itu dulu kita ada sekitar 20 banser yang pret itu sebring. Saya juga seragamnya saya ingat saya masih ada. Jadi waktu itu ada 20 minimal 20 banser yang betul-betul prit itu ya sebring. Masa marah maka ya pamaning ngepam itu ya waktu itu nggak pernah kebingungan batin lah gitu. Itu kita pernah seperti itu. Tapi ya namanya naik turun kan saya kira hal yang biasa lah ya. Pasang surut kehidupan itu biasa. Yang pasti pertahankan jangan sampai mati sama sekali sambil menunggu momentum, menunggu suasana. Nanti ketika mulai ada momentum semangat ya insya Allah biasanya juga semangat. Nah itu digawe-gawe ya angel sih. Ya waktu itu kan pas rame-ramenya ninja, mesti orang Ansor mengaku Ansor gitu ya. Karena waktu itu memang ada momentum di mana tiba-tiba semangat gitu ya, semangat jadi Ansor karena mereka orang lambi Ansor kan jadi bisa minum gotri, bisa apa waktu itu ya zaman ninja jadi semangat. Hari ini rupa-rupanya kondisi lagi berbeda kondisinya. Tapi saya percaya ya sahabat-sahabat sekalian tetap aktif menggawangi Ansor. Harapan kami dari yang lebih tua dari sahabat sekalian ya semoga tetap istiqomah, ya, tetap semangat dan sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan batas kemampuan. Yang penting jangan sampai mati, gerakan tetap jalan dan memberikan kontribusi positif atau manfaat bagi masyarakat. Sahabat sekalian yang saya hormati, saya muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Atas nama tuan rumah sekaligus ini kami menyampaikan terima kasih sekali atas kesediaan sahabat sekalian yang dibuka malam hari ini. Kami nunut ya kalau berkah Al-Quran juga kalau berkah Silaturahim, dan tentunya kami mohon maaf sekali apabila sebenarnya Pak
sahabat Pariyoto menyampaikan saya tuh sudah 2-3 hari yang lalu ya sebenarnya. Tapi saya lupa jadi baru ingat tadi sore terus ngomong bojo. Untuk bojone biasa digentak gitu. Maka semaput gitu ya. Orang digentak semaput doang ngundang orang ngomong. Saya bilang anu Pak Yoto ngendika paling-paling wong 5 iku tak ora. Jule mana nate? Alhamdulillah lebih dari 5 ya itu satu bahagia. Gitu ya. Saya lagi kami terima kasih dan mohon maaf atas segala hilatan kurang. Bismillah, selamat malam. Semoga ketemu lagi di malam yang akan datang untuk Khatmil Quran putaran yang ketiga, insya Allah di anak cahaya jadwalnya ya. Moga-moga lebih banyak lagi yang bisa hadir ikut menyemarakan dan mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya itu doa penutup kepada Romo kita Ahmad Kami Kulo. Foto mbak. Oh, jenengan Sintu lah. Sintu. Pokoknya Sintu. Tuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يوافي نعمه ويكرم مزيدا يا ربنا الحمد لله ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا عسرا الا يسرته ولا جهلا الا علمته ولا ضلا الا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئات وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutinan Khatmil Quran putaran kedua harmoni dan pengurus Karang Budak Ansor Desa Lumayan Kampung Raja Maya. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Saya akhiri wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Asik. Pidat.